Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif man lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Quba, Komplek DPR RI pribadi yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siang hari ini kita mengaminkan apa yang sudah dipaparkan, maklumat yang sudah disampaikan oleh DKM Masjid Quba tercinta kita. Bahkan di akhir kita didoakan, kalau yang sudah berangkat ke Baitullah, Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Musyarrafah, dan berwukuf di Padang Arafah, bisa kembali selamat kepada keluarga tanah air tercinta Republik Indonesia ini. Kita pun yang sedang di Masjid Quba didoakan nantinya, tahun depannya, sampai Allah tetapkan, mudah-mudahan nyawa belum berpisah dengan raga kita, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan kesempatan yang sama menjadi duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala di Padang Arafahnya. Amin ya rabbal alamin. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid Quba ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah berhajikah atau belumkah, sudah berwukuf di Padang Arafahkah atau belumkah, mudah-mudahan pahalanya, ganjarannya, manfaatnya, faidahnya, derajatnya sama dengan orang yang wukuf di Padang Arafah saat ini, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM Masjid Quba tercinta beserta jajaran dan pengurusnya, yayasan, dan kita mungkin jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini, mulai bangun tidur kita sampai nanti kita ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dengan segala apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka seraya mengaminkan apa yang disampaikan, maklumat yang disampaikan DKM Masjid Quba tercinta kepada kita, tentunya kita diingatkan oleh apa yang Allah sampaikan. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai, jikalau usai prosesi manasikakum, prosesi manasik haji yang biasa kita orang Indonesia mengambil haji tamattu, berangkat dari tanah air tercinta negara Republik Indonesia ini dengan diawali melakukan umroh di awalnya, sehingga setelah itu menunggu yaumut tarwiyah wal arafah, sehingga diberangkatkan tanggal 8 Zulhijjahnya dan wukuf di Padang Arafahnya di tanggal 9-nya, sehingga apa yang ditetapkan oleh negara yang ada di dalamnya Makkah al-Mukarramah, yaitu Saudi Arabia, dengan menetapkan wukuf pada hari ini Jumatnya, itu artinya bahwa kita diingatkan selesai prosesi ini semua, maka kita diminta untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengingat orang tua kita yang sudah mewariskan syariat, ajaran keislaman, tauhid kepada kita generasi
setelahnya generasi penerus-penerusnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, kita yang hadir di Masjid Quba ini adalah ayah-ayah. Ayah-ayah yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di Masjid Quba ini adalah calon-calon ayah. Calon-calon ayah yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab resikonya cuma dua. Beriman tidak beriman. Berislam tidak berislam. Bertauhid tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, calon ayah akan bisa menjadi lebih kejam dari iblis yang kemudian menggoda manusia. Kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kejam setelah iblis. Iblis berusaha untuk menggoda manusia untuk tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syariatnya. Bahkan tempat daripada iblis tersebut yajri kama majraddam, tempatnya sangat dekat dengan kita, ada di pembuluh darah kita. Begitupun kita seorang ayah atau calon ayah, kita akan mengambil fungsi itu. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kita ayah daripada anak kita, ayah dari istri kita, atau kita calon ayah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil fungsi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kita bisa jadi menjadikan anak kita Yahudi atau Nasrani atau Majusi sekalipun, ada di tangan ayah dan calon ayah. Maka prosesi yang dijalankan saudara kita dengan wukuf di Padang Arafah, menyelesaikannya dengan tawaf ifadah, diakhirinya dengan melontar jamarat di Mina, baik itu ula, wusta dan aqabah, diakhiri dengan penyembelihan yauman nahar. Dan kita di Indonesia pun tadi sudah disampaikan, diterimanya penerimaan hewan kurban esok dari pagi sampai malam. Ini artinya kita diingatkan dengan ayah-ayah berhubungan dengan anak-anaknya. Ada hubungan tauhid antara ayah dengan anaknya dan anak kepada ayahnya. Ada hubungan tauhid antara Nabi Ismail alaihissalam, anak daripada ayahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menyatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, wahai babakku, wahai bapake, if'al ma tu'mar, kerjakan itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasatajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan mendapatkan aku menjadi bagian orang-orang yang bersabar. Ada nilai tauhid yang keluar, mengalir dalam darah atas ajaran yang disampaikan ayah kepada anaknya, tertanam dalam jiwa seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum lupa Allah mempertanyakan posisi kita. Allah sampaikan, am kuntum syuhada, kalian manusia, ayah-ayah, calon ayah, apakah kalian tidak mempersaksikan, apakah kalian tidak melihat? Syuhada menganalisa apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang bisa kita analisa.
Allah sampaikan idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yaqub alaihi salam didatangi malaikatul maut, kematian di kelopak mata, nyawa nyaris dicabut berpisah dari raganya. Apa yang dilakukan Nabi Yaqub alaihissalam ketika datang kematian kepadanya? Idh qala li bani, Nabi Yaqub alaihissalam punya 12 anak. 12 anak dipertanyakan tauhidnya oleh beliau. Anak-anaknya dipanggil, dipertanyakan oleh ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Apa yang ditanya oleh Nabi Yaqub alaihissalam dengan 12 orang anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa, siapa, bagaimana ketika ayah telah tiada? Siapa yang akan kau sembah, wahai anakku? Maka di sini kita diajarkan, diingatkan bahwa bertauhid punya ciri-ciri, bahwa bertauhid punya identitas. Setidaknya ada 3 ciri dan 3 identitas yang bisa kita ambil dan kita bawa pulang. Apa itu? Jawaban dari anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Apa kata beliau? Na'budu ilahak. Lihat konteksnya, bahwa anak Nabi Yaqub akan menyembah ilahak. Tidak disebutkan na'budullah, kami akan menyembah Allah. Tidak. Na'budu ilahak, ayah, setelah kau wafat, setelah kau meninggal, setelah kau mati, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhanmu. Bukan Allah, Tuhanmu. Anak melihat apa yang disembah ayahnya. Anak melihat bagaimana aktivitas ayahnya. Anak akan mencontoh apa yang dilihat di hadapannya dari figur ayahnya. Na'budu ilah. Ini yang pertama. Anak akan beribadah seperti bagaimana ayahnya beribadah. Yang kedua adalah wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Bisa dilihat bahwa Nabi Yaqub alaihissalam kemudian anaknya menjawab, bukan hanya Tuhanmu, tapi Tuhan bapakmu, kakeknya anak Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Ini artinya bahwa ciri tauhid yang tertanam, anak akan bangga dengan nasabnya. Anak akan bangga dengan ayahnya. Apa yang diajarkan oleh ayahnya, anak akan bangga. Diajak sholat, dia akan bangga karena diajak oleh ayahnya sholat. Kita jadikan anak kita yang soleh, belajar berjamaah di Masjid Quba. Tidak kita biarkan dia sholat sendirian di rumah, menjadi anak yang solehah. Kenapa? Sholat sendirian di rumah. Yang terakhir, ilaha wahidah, adalah Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah mencontoh ayahnya, mengikuti tata cara beribadah yang Allah kemudian tunjukkan lewat ayahnya, maka kemudian ilaha wahidah, dia akan bersaksi, dia akan bertauhid, dan dia akan terus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita bagian yang mengambil fungsi tauhid untuk menancapkan, menanamkan dalam diri anak-anak kita, keturunan kita, sehingga doa yang sekarang mereka baca, perhatikan doanya, lihat bacaannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shagiro. Lihat, shagiro. Ampuni ayahku, orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangi ketika aku masih kecil. Jangan kita biarkan kita kehilangan anak kita setelah besar. Kita rebut dia, kita kembalikan kepada kita. Meskipun dia diasuh oleh siapapun, belajar dengan siapapun, di pesantren manapun, di sekolah manapun, di universitas manapun, dekap tubuhnya, cium keningnya, cium pipinya, doakan dia akan mengenang saat kecilnya dan berdoa kepada kita orang tuanya. Mudah-mudahan ada umur kita panjang untuk kemudian Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.